Bacaan dari kitab Yeremia. Pada masa Raja Yosia, turunlah firman Tuhan kepadaku Yeremia sebagai berikut. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau dilahirkan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka baiklah engkau bersiap. Bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Mengenai aku, sungguh, pada hari ini aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi, dan menjadi tembok tembaga melawan seluruh negeri ini. Menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. Mereka akan menerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Mulutku akan menceritakan keselamatan yang datang darimu, ya Tuhan. Mulutku akan menceritakan keselamatan yang datang darimu, ya Tuhan. Padamu, ya Tuhan, aku berlindung. Jangan sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskan dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Mulutku akan menceritakan keselamatan yang datang darimu, ya Tuhan. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan diri. Sebab Engkaulah bukit batu dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik. Mulutku akan menceritakan keselamatan yang datang darimu, ya Tuhan. Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan. Engkaulah kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkaulah yang telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Mulutku akan menceritakan keselamatan
keselamatan yang datang dari-Mu, ya Tuhan. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu, dan sepanjang hari mengisahkan keselamatan yang datang dari-Mu. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Mulutku akan menceritakan keselamatan yang datang dari-Mu, ya Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, berusahalah memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Sekalipun aku dapat berbicara dalam semua bahasa manusia dan malaikat, tetapi tidak jika mempunyai kasih. Aku seperti gong yang bergaung atau canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, serta memiliki seluruh pengetahuan. Sekalipun aku memiliki iman sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, murah hati, dan tidak cemburu. Kasih itu tidak memegahkan diri, tidak sombong, dan tidak bertindak kurang sopan. Kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak cepat marah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak bersukacita atas kelaliman, tetapi atas kebenaran. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya akan segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, dan pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap, dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, hilanglah yang tidak sempurna itu. Ketika masih kanak-kanak, aku berbicara seperti kanak-kanak, merasa seperti kanak-kanak, dan berpikir seperti kanak-kanak pula. Tetapi sekarang, setelah menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Sekarang kita melihat gambaran samar-samar seperti dalam cermin, tetapi nanti dari muka ke muka. Sekarang aku mengenal secara tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna sebagaimana aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini: iman, harapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Haleluya, 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 haleluya. Tuhan telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada semua orang miskin dan memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mengajar orang banyak di rumah ibadat di kota asalnya. Katanya, pada hari ini genaplah nas kitab suci pada waktu kamu mendengarnya. Mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu mereka berkata, bukankah dia ini anak Yusuf? Maka berkatalah Yesus kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini di tempat asalmu ini. Segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum. Yesus berkata lagi, aku berkata kepadamu, sungguh tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Aku berkata kepadamu dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak wanita janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain Naaman orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangkit lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, selalu ada saja orang yang mau memperhatikan dan menolong kaum papa, tertindas, tahanan, cacat, dan juga orang-orang sakit. Nabi Yeremia termasuk seorang di antara mereka. Demikian pula Yesus sendiri. Tetapi sebaliknya, ada saja orang yang justru tidak dapat melihat orang-orang demikian itu dan berusaha menyingkirkan mereka, bahkan sampai hati membunuh mereka.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus sungguh mengerti keraguan-raguan mereka yang bahkan mungkin sudah menjadi penolakan terhadap Yesus, sehingga dia tidak dapat melakukan penyembuhan di antara mereka. Dan mereka lupa bahwa Allah tidak pernah melakukan mujizat untuk mempertontonkan kekuasaannya atau untuk membuat manusia keheran-heranan. Allah bukan pemain sulap. Allah melakukan mujizat demi manusia, yakni untuk menolong mereka. Allah melakukan mujizat hanya apabila manusia dengan penuh kerendahan hati menyerahkan diri kepadanya dan memohon belas kasih-Nya. Allah melakukan mujizat itu agar Dia diakui sebagai Allah. Saudara-saudari yang terkasih, orang Nazaret sama sekali keliru. Mereka tidak lebih baik dari orang-orang Israel di zaman Elia dan Elisa. Satu-satunya alasan mereka menolak Yesus adalah karena mereka tidak percaya. Sekiranya orang-orang Nazaret itu percaya seperti janda dari Sarfat dan juga Naaman orang Syria itu, pasti mereka telah melihat karya Allah yang menyelamatkan. Kita mungkin heran bahwa Yesus tidak diterima di kampung halamannya sendiri. Seharusnya mereka bergembira karena sekarang Allah memperhatikan mereka. Bukankah orang-orang Nazaret termasuk orang-orang miskin dan tertindas saat itu? Lalu mengapa mereka tidak menerima Yesus? Hanya karena ia anak Yusuf? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus ditolak karena Mesias yang ditawarkannya itu berbeda dengan harapan umat. Mereka menantikan Mesias yang mau menghancurkan musuh-musuh, bukan yang datang untuk melayani mereka. Dalam hidup ini memang selalu saja ada persaingan dan iri hati antara orang-orang yang sederajat. Yang satu tidak mau kalah dari yang lain. Di sini ada iri hati, ada ambisi. Dan hal ini terjadi pula di antara para pelayan firman. Saudara-saudari yang terkasih Tuhan, Yesus tidak diterima karena mungkin dianggap tidak mampu melakukan tugas yang begitu berat dan penuh tantangan. Allah telah merendahkan diri sampai dianggap tidak mampu melakukan sesuatu. Akan tetapi demikianlah selalu jalan Allah. Hanya melalui apa yang tampak lemah bagi manusia, di sanalah Allah menyatakan kekuasaannya. Allah hanya bisa bekerja melalui orang yang rendah hati. Allah hanya bisa bekerja melalui orang yang lemah, yang tidak berdaya, yang mengandalkan kekuasaannya. Kerajaan Allah itu tampak di antara orang-orang yang tidak berdaya, yang menggantungkan segala harapan dan kekuatannya pada Allah. Maka orang-orang Nazaret ini tidak pantas disembuhkan, karena mereka tidak percaya bahwa Allah melakukan dan mau mengerjakan perbuatan-perbuatan besar melalui orang yang biasa, melalui orang yang lemah, melalui orang yang tidak berdaya.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dengan ketidakpercayaannya itu mereka meneruskan dosa nenek moyang mereka. Sudah dari dahulu Allah telah melakukan perbuatan besar kepada orang-orang yang dianggap kafir, kepada orang-orang yang dianggap tidak berdaya, orang yang bodoh, orang yang dianggap lemah, tak peduli jenis kelaminnya, bangsa atau latar belakangnya. Hanya orang yang percaya yang akan melihat karya Allah. Dan kita, orang-orang Kristen, perlu mendapat peringatan ini.